Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara mendalam mengenai model OSI. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara data dan informasi. Selain itu, kita juga akan melakukan perbandingan singkat antara model OSI dan TCP/IP. Apa itu data dan informasi? Secara definisi, data adalah kumpulan fakta mentah yang dapat diukur atau dihitung. Dapat berupa angka, teks, gambar, dan suara. Sedangkan informasi adalah ketika data dianalisis, diorganisir, dan diberi makna. Informasi memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada pengguna. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa saja komponen dalam sistem komunikasi data. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi yang efektif. Berikut adalah komponen utama. Pertama adalah data itu sendiri. Kedua adalah pengirim. Ketiga adalah penerima. Keempat adalah media transmisi. Dan yang kelima adalah protokol. Bagaimana pendekatan model komunikasi data? Komunikasi data yaitu suatu representasi atau gambaran dari cara informasi atau data ditransmisikan dari satu titik ke titik yang lain. Sebelum model OSI ditemukan, sudah banyak model data yang lain seperti model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model TCP adalah model yang sangat umum dalam jaringan komputer dan internet yang terdiri dari 4 lapisan. Selanjutnya adalah model OSI atau Open System Interconnection. Adalah model referensi yang dikeluarkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang mewakili fungsi-fungsi berbeda dalam sistem komunikasi data. Oke, di layer pertama itu ada layer fisikal, yang mana pada layer ini merupakan lapisan fisik dalam model OSI yang menangani transmisi data biner melalui media fisik seperti kabel dan konektor. Proses ini melibatkan penggunaan kabel fisik seperti serat optik atau kabel tembaga yang untuk mengirimkan sinyal listrik atau merepresentasikan data biner berupa 0 dan 1. Konektor di sini digunakan untuk menghubungkan kabel, memastikan transmisi sinyal yang stabil. Dalam transmisi biner, data diwakili oleh perubahan tegangan atau arus listrik pada kabel. Misalnya, tegangan tinggi untuk 1 dan tegangan rendah untuk 0. Perangkat dalam jaringan seperti pengirim, saluran transmisi, dan penerima memiliki peran khusus dalam mengirim dan menerima sinyal. Keseluruhan pada lapisan fisik, binary transmission melibatkan pengkodean dan data melalui sinyal fisik menggunakan kabel dan konektor dengan perubahan tegangan atau arus listrik untuk mempresentasikan bit 0 dan 1. Pada physical layer ini juga mengubah data fisik ke data sinyal baik berupa digital atau analog. Yang mana itu untuk mengirimkan data tadi membutuhkan transmisi berupa kabel, fiber optik, wifi atau nirkabel. Selanjutnya pada layer kedua itu ada data link layer, di mana lapisan ini berfungsi untuk menentukan format pengelompokan bit data menjadi frame, seperti dalam media access control atau bisa disebut juga MAC. Kemudian logical control LSC dengan contoh alatnya itu berupa bridge dan switch. Nah, lapisan ini mengendalikan tautan fisik, dapat mengelola akses media dan menentukan koneksi serta jalur antara dua perangkat. Selain itu juga memberikan alamat logis kepada perangkat dan menerapkan pengiriman data tanpa koreksi kesalahan dengan prinsip best effort. Data ini mencakup header seperti MAC address yang bersifat permanen. Pada berfungsi sebagai error control juga untuk memastikan pengiriman data yang berhasil terkirim ke pihak yang bersangkutan atau tidak gitu. Kemudian pada layer ketiga di sini ada network layer yang memiliki tanggung jawab
untuk memastikan transfer data yang handal melintasi media. Model melibatkan penentuan alamat fisik atau logikal, manajemen topologi jaringan, pemberitahuan kesalahan, kontrol aliran data, serta menyediakan jalur terbaik untuk mentransmisikan data antar perangkat dalam jaringan. Kemudian lapisan ini juga berperan dalam mendefinisikan alamat IP, melakukan routing melalui jaringan menggunakan router dan switch, membuat header atau paket, dan mencari rute terbaik atau tercepat agar data sampai ke tujuan. Contohnya melalui protokol ICMP dan IP ARP yang bersifat dinamis atau dengan memanfaatkan nomor unit pada setiap komputer. Ialah melalui konfigurasi gitu. Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Layanan yang dimaksud antara lain 1. Mengatur alur atau flow control untuk menjamin bahwa perangkat yang mentransmisikan data tidak mengirimkan lebih banyak data daripada yang dapat ditangani oleh perangkat yang menerimanya. 2. Mengurutkan paket atau paket sequencing yang dilakukan untuk mengubah data yang hendak dikirimkan menjadi segmen-segmen data. Proses ini disebut dengan proses segmentasi atau segmentation dan tentunya memiliki fitur untuk menyusunnya kembali. Yang ketiga, penanganan kesalahan dan fitur acknowledgement untuk menjamin bahwa data telah dikirimkan dengan benar dan akan dikirimkan lagi ketika memang data tidak sampai ke tujuan. Keempat, multiplexing yang dapat digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa sumber untuk mengirimkannya melalui satu jalur data saja. 5. Pembentukan sirkuit virtual yang dilakukan dalam rangka pembuatan sesi koneksi antara dua node yang kehendak berkomunikasi. Contoh dari protokol yang bekerja pada lapisan transport adalah Transmisi Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol UDP yang tersedia dari kumpulan protokol TCP/IP. Fungsi dari transport layer yang pertama, menerima data dari session layer. Kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga, meneruskan data ke network layer. Keempat, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Kelima, memastikan reliabilitas data. Lapisan sesi atau session layer adalah lapisan kelima dari bawah dalam model jaringan OSI yang mengisikan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Lapisan sesi tidak tahu-menahu mengenai efisiensi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut karena fungsi-fungsi tersebut disediakan oleh 4 lapisan di bawahnya dari dalam model OSI berupa lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, dan lapisan transport. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, membuat struktur sesi komunikasi, dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaringan logis dan juga menetapkan port-port komunikasi. Sebagai contoh, protokol NetBIOS dapat dianggap sebagai sebuah protokol yang berjalan pada lapisan ini. Fungsi dari session layer. Yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Yang kedua, pembentukan hubungan. Yang ketiga, pemindahan dan pertukaran data. Dan yang keempat, pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Layanan session layer. Pertama, pembentukan dan pemutusan hubungan antara dua entitas presentasi. Kedua, mengatur pertukaran data, menentukan batas dan melakukan sinkronisasi operasi data antar dua entitas presentasi pada lapisan di atasnya. Session layer yang ketiga, session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Dan yang keempat, sebuah session selain memungkinkan transport data biasa seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi tertentu. Dan yang kelima, sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Dalam beberapa standar protokol jaringan, lapisan session, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi digabung menjadi satu lapisan. Jadi pada dasarnya, session layer ini bertugas mengontrol kerjasama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Oke, kita langsung lanjut ke transport layer ya teman-teman.
Presentation layer. Lapisan presentasi ini merupakan lapisan ke-6 dari bawah model OSI, teman-teman. Pada lapisan ini, terjadi pembuatan struktur data yang didapat dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan enkripsi data, kompresi data, konversi set karakter berupa ASCII, Unicode, ABCDIC, atau set karakter lainnya, interpretasi, perintah-perintah grafis, dan beberapa lainnya. Secara umum, fungsi dari presentation layer adalah yang pertama, enkripsi dan dekripsi dari satu pesan untuk alasan keamanan. Yang kedua, kompresi dan dekompresi suatu pesan sehingga dapat dikirimkan pada jaringan secara efisien. Yang ketiga, memformat grafis. Keempat, melakukan translasi konten. Kelima, melakukan translasi yang sifatnya spesifik terhadap suatu sistem tertentu. Dan yang keenam, bagaimana data dipresentasikan. 7. Menyajikan data. 8. Sebagai layanan penerjemah. Dan ke-9, menentukan tipe data berupa gambar, audio, video, atau teks. Enkripsi, ASCII atau ABCDIC, dan ekstensi file agar file siap ditampilkan di layar aplikasi. Application layer atau layer aplikasi adalah lapisan yang bertanggung jawab atas layanan yang berlangsung dengan penggunaan akhir atau di aplikasi. Contoh protokol yang bekerja di lapisan aplikasi meliputi HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk transfer data web, dan SMTP Simple Mail Protocol untuk pengiriman email, dan FTP File Protocol untuk transfer berkas, dan masih banyak lagi. Lapisan aplikasi berperan penting dalam mendukung aplikasi dan layanan jaringan yang kita gunakan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Kalau kamu suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.